Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menceritakan tentang 5 pusaka Sunan Kalijaga yang dikenal sakti mandraguna hingga sekarang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penyebaran Islam di Nusantara sendiri bisa melekas berkat jasa para ulama dan para pendakwah zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa, mereka dikenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9 dan tersebar di berbagai penjuru tanah Jawa. Di Jawa Barat ada Sunan Kalijaga yang terkenal dengan dakwahnya, salah satu anggota dari Wali Songo yang menggunakan metode cerdik dalam berdakwah. Ia memiliki wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Cara ini tentu diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu oleh batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga sekarang. Simak ulasan tentang 5 pusaka Sunan Kalijaga yang dianggap sakti mandraguna sampai sekarang. Rompi Ontokusumo. Pusaka yang pertama adalah Rompi Ontokusumo. Dilansir dari berbagai macam sumber, rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan, yakni Nyi Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah beliau menghantamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali lainnya. Rompi ini dulunya berupa kulit kambing yang kemudian dirajah oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Saking kuatnya rompi ini, para wali juga bingung mendeskripsikan cahaya yang ada di dalamnya. Hingga sekarang masih tersimpan di Kanding Langut Demak. Keris Kiai Carubuk. Zaman dahulu, masyarakat masih sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya-budaya kepercayaan masyarakat akan keris ini. Keris ini dibuat oleh Empu Supa Bandrangi yang masih merupakan sahabat dari sebiji besi yang besarnya setara biji asam. Namun, anehnya, dari besi yang kecil keris ini juga konon harus dipegang oleh orang-orang yang tepat serta bukan dengan pemiliknya. Keris Sunan Kalijaga ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris setan kober milik Arya Penangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram. Api Abadi Merapen. Api Abadi Merapen terletak di desa Manggramas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api ini tidak pernah padam sekalipun terkena terapan hujan, karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah sehingga ia bisa bertahan terus-menerus sampai sekarang. Tetapi menurut cerita, api ini juga muncul karena Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya di tanah saat memimpin Demak dan berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Niat awalnya adalah mencari mata air untuk sang prajurit yang kelelahan, namun anehnya yang muncul adalah api yang abadi hingga sekarang. Sumur Jala Tunda. Di Kadang Langu, Demak, tak jauh dari lokasi makam Sunan Kalijaga. Letaknya sekitar 200 meter di timur komplek makam Sunan Kalijaga. Ada sebuah sumur air yang disebut sebagai Sumur Jala Tunda. Sumur ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga yang hingga kini sering didatangi oleh warga. Mengapa namanya Jala Tunda? Nah, sumur ini adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Sumur yang disebut sebagai Jaman Demak ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya dengan syarat saat meminum, orang tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Batu Bobot. Batu ini lokasinya tak jauh dari Api Abadi Merapen. Batu tersebut merupakan landasan Empu Supa penampak keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan tak lain dan tak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tak bisa mungkin dibawa ke berbagai tempat untuk berdakwah. Menurut penduduk setempat, siapapun yang mampu mengangkat batu ini dalam kondisi duduk, maka segala apapun yang ia pinta bisa terkabul. Batu itu kini berada dalam sebuah cungkup dan terkunci rapat.
Bagi pengunjung yang mau melihatnya hanya bisa dari luar kaca yang melindunginya. Nah, itulah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa dapat kita lihat hingga sekarang. Sunan Kalijaga memang terkenal sebagai wali yang menyukai kesenian dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak masyarakat mengikutnya dakwah yang ia sebarkan. Metode yang lambat seperti itu tentu membuat penduduk senang dan tidak bisa memberontak. Demikianlah ringkasan tentang 5 pusaka Sunan Kalijaga yang dikenal sakti mandraguna hingga sekarang yang dapat saya rangkum dari berbagai macam sumber. Sebelumnya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.